Bayangkan, seorang siswa bernama Nathan, dingin, tampan, dan nyaris sempurna. Berjalan di lorong sekolah dengan tatapan tanpa emosi. 100 gadis telah ia tolak tanpa ragu, seolah hatinya tak pernah mengenal rasa. Hingga suatu pagi, langkahnya terhenti karena sebuah buku jatuh di lantai, dan seorang gadis baru berjongkok memungutnya. Rambut coklat muda, mata jernih, polos tanpa pura-pura. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Untuk pertama kalinya, hati dingin Nathan bergetar, dan disitulah segalanya dimulai. Suara langkah sepatu terdengar bergema di lorong sekolah SMK Crestwood. Semua mata menoleh ke satu arah. Nathaniel Lee, siswa paling populer, tampan, tinggi, dengan tatapan dingin dan ekspresi datar yang tak pernah berubah. Setiap pagi, gadis-gadis berbaris di tepi koridor, berharap mendapat satu senyum darinya. Tapi yang mereka dapat hanya tatapan dingin yang membuat jantung mereka berhenti berdetak sesaat. Nathan bukan sekedar idola sekolah. Ia dikenal sebagai Prince of Ice. Dalam 2 tahun terakhir, ia menolak lebih dari 100 pengakuan cinta. Tidak ada satupun yang berhasil menembus dinding es yang ia bangun di sekeliling hatinya. Tidak ada yang tahu kenapa. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Di hari Senin itu, sekolah gempar karena ada murid baru yang pindah dari luar kota. Seorang gadis bernama Liana Han. Tak ada yang tahu banyak tentangnya. Ia datang dengan rambut coklat muda sebahu, wajah manis tapi tanpa make up, kemeja putihnya tampak sedikit kebesaran dan sepatunya yang sudah agak pudar warnanya. Dia dari sekolah pinggiran katanya, bisik salah satu murid perempuan di dekat tangga. Nggak bakal bertahan lama di sekolah elit kayak Crestwood. Tapi Nathan yang baru melangkah melewati mereka berhenti sesaat, tanpa alasan. Pandangannya jatuh pada gadis baru yang sedang membungkuk mengambil buku yang terjatuh. Ia menatapnya beberapa detik, hal yang jarang terjadi, lalu melanjutkan langkah tanpa sepatah kata. Namun bagi seseorang seperti Nathan, hanya menoleh saja sudah membuat seluruh sekolah gempar. Dia liatin murid baru itu. Astaga, jangan bilang Prince of Ice tertarik. Suara bisik-bisik mengiringi langkahnya menuju kelas. Nathan duduk di bangku paling dekat jendela, seperti biasa. Di luar, daun-daun berguguran di taman kecil belakang sekolah. Ia memandangi pemandangan itu tanpa ekspresi. Tetapi pikirannya terjebak di momen tadi. Tatapan mata gadis itu yang jernih tanpa rasa kagum. Tanpa rasa takut, hanya polos. Tidak seperti semua gadis lain yang selalu melihatnya dengan tatapan penuh harapan. Beberapa menit kemudian, suara langkah guru terdengar. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Semua kepala menoleh. Liana berdiri di depan kelas dengan gugup. Hai, namaku Liana Han. Aku baru pindah dari sekolah Starlight Academy. Guru tersenyum. Kamu bisa duduk di sebelah Nathan? Bangku itu masih kosong. Seluruh kelas langsung bergemuruh. Serius, di sebelah Nathan, dia bakal beku dalam sehari. Sementara Nathan hanya diam, memutar pena di tangannya. Ketika Liana berjalan menuju bangkunya, ia menatapnya sekilas, dingin seperti biasa. Hai, sapanya dengan senyum kecil. Nathan menatapnya sekilas, lalu menjawab singkat, Setelah itu tidak ada percakapan lagi. Namun entah kenapa, Nathan tidak bisa fokus sepanjang pelajaran. Setiap kali ia mendengar suara halus dari Liana, entah saat ia menulis atau saat ia bertanya pada guru, hatinya terasa aneh. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan. Astronomis beatnya. Saat jam istirahat, seperti biasa, Nathan dikelilingi teman-teman laki-lakinya. Mereka bercanda, tertawa, sementara gadis-gadis di sekitar mereka hanya bisa melirik. Di sisi lain, Liana duduk sendirian di taman belakang, memegang roti isi sederhana. Beberapa siswa perempuan menatapnya dengan pandangan sinis. Lihat itu, murid baru makan sendiri. Kasian banget. Dia pikir dia bisa nyambung di sekolah ini. Mereka tertawa kecil sambil berjalan pergi. Nathan kebetulan melintas di dekat taman itu. Ia melihat Liana yang hanya tersenyum kecil, meski jelas ia mendengar ejekan itu. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak, memandangi gadis itu dari jauh. Lo kenapa, Nat? Tanya Alex sahabatnya. Nggak apa-apa, jawabnya datar, lalu berbalik. Namun hatinya terasa tidak tenang. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagi Nathan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Bagaimana Liana menunduk saat lewat di lorong,
Cara ia tertawa kecil saat berbicara dengan guru, bahkan saat ia berlari kecil menuju kelas agar tidak terlambat. Dan entah kenapa, semua itu terasa menyenangkan. Namun perhatian itu tidak luput dari pandangan orang lain. Dalam seminggu, rumor sebar cepat. Nathan suka sama murid baru. Gak mungkin, dia gak pernah tertarik sama siapapun. Aku dengar dia nolak cewek dari klub cheerleader minggu lalu karena murid baru itu. Nathan tidak menanggapi gosip, tapi saat mendengar seseorang menjelekkan Liana di kantin, ia untuk pertama kalinya berbicara keras di depan umum. Jaga omongan kalian. Semua orang terdiam. Suasana mendadak hening. Nathan menatap mereka dingin, lalu pergi meninggalkan kantin. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengejek Liana. Tapi Liana justru kebingungan. Ia menghampiri Nathan setelah kelas berakhir. Kenapa kamu membela aku tadi? Nathan tidak menoleh. Karena mereka bodoh. Tapi, kamu membuat mereka berpikir kita punya hubungan. Nathan menatapnya. Kali ini lebih lama. Dan apa salahnya? Liana terdiam. Wajahnya memanas. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku nggak mau kamu disalahpahami. Nathan hanya menjawab pelan. Aku nggak peduli apa yang mereka pikirkan. Kalimat itu sederhana, tapi meninggalkan bekas di hati Liana. Hari demi hari berlalu, dan perlahan dinding es yang selama ini membalut Nathan mulai retak. Ia mulai tersenyum kecil, mulai berbicara lebih dari satu kata, bahkan sesekali menunggu Liana di gerbang sekolah. Tapi cinta tidak pernah datang tanpa ujian. Suatu sore, seorang gadis bernama Valerie, ketua cheerleader dan mantan murid favorit, datang menghampiri Nathan di taman sekolah. Jadi benar rumor itu? Kamu jatuh cinta sama murid baru itu? Nathan memandangnya dingin. Itu urusanku. Valerie tertawa sinis. Kamu tahu siapa dia? Dia bukan siapa-siapa, Nathan. Dia bahkan bukan dari keluarga yang berpengaruh. Kalau kamu bersamanya, semua orang bakal menganggap kamu turun derajat. Aku nggak peduli. Jawabnya tanpa ragu. Namun Valerie tidak tinggal diam. Dalam beberapa hari rumor kejam mulai beredar. Foto editan, gosip tentang masa lalu Liana, bahkan tuduhan bahwa ia berpura-pura polos demi menarik perhatian Nathan. Sekolah menjadi tempat yang kejam. Liana mencoba bertahan. Tapi ketika menemukan pesan-pesan jahat di loker dan kertas ancaman di mejanya, hatinya runtuh. Ia lari ke taman belakang. Tempat pertama kali ia melihat Nathan menatapnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mungkin memang aku nggak pantas di sini, gumamnya pelan-pelan. Saat itu juga, suara langkah mendekat. Nathan berdiri di belakangnya. Wajahnya keras tapi matanya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Rasa marah dan peduli. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya tenging. Nggak penting, jawabnya sambil menunduk. Aku cuma capek. Nathan menggenggam bahunya. Kalau kamu menyerah, mereka menang. Aku bukan kamu, Nathan. Aku nggak sekuat itu. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma nggak terbiasa dengan kebencian sebanyak ini. Nathan menatapnya lama, lalu menariknya ke dalam pelukan. Kalau kamu nggak bisa kuat sendirian, biar aku yang jadi kekuatanmu. Liana membeku di tempat. Hatinya berdebar keras. Ia bisa merasakan detak jantung Nathan di dekatnya. Hangat, nyata. Perlahan air matanya berhenti mengalir. Kenapa kamu melakukan ini? Nathan menjawab lirih. Karena aku jatuh cinta padamu, Liana. Dunia seakan berhenti sesaat. Liana menatapnya tak percaya. Kamu bercanda? Nathan menggeleng. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa hidup. Sejak hari itu, mereka berdua tak terpisahkan. Nathan menjadi pelindung Liana, dan Liana menjadi alasan Nathan tersenyum. Tapi Valerie tidak menyerah. Dia merencanakan sesuatu yang lebih kejam, menjebak Liana dengan tuduhan mencontek di ujian akhir semester. Saat guru menemukan lembar contekan di bawah mejanya, seluruh kelas gempar. Liana, aku nggak percaya kamu lakukan ini. Bukan aku, teriak Liana. Teriak Liana panik. Aku nggak tahu itu dari mana. Tapi bukti sudah ada. Semua murid menatapnya dengan tatapan sinis. Nathan berdiri dari tempat duduknya. Tunggu. Ia berjalan maju dan menatap guru itu lurus. Aku yang taruh kertas itu di sana. Semua orang terkejut. Nathan, apa maksudmu? Nathan menatap Valerie yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah kaku. Aku tahu siapa yang sebenarnya menjebaknya. Tapi kalau itu satu-satunya cara untuk menghentikan kebohongan ini, aku akan menanggungnya. Guru kebingungan. Nathan, aku siap menerima pengumuman. Sekolah heboh. Nathan, sang idola, rela mengorbankan reputasinya demi membela gadis yang semua orang hina. Tapi kebenaran tak bisa disembunyikan lama.
Beberapa hari kemudian CCTV yang diperiksa menunjukkan Valerie memasuki ruang kelas malam sebelumnya. Ia dipanggil oleh Dewan Disiplin dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Liana mencari Nathan di atap sekolah sore itu. Ia duduk di bangku, menatap langit senja. "Kamu gila! Kamu rela ngorbanin semuanya cuma buat aku?" Nathan menatapnya lalu. "Aku udah kehilangan banyak hal dalam hidup Liana, tapi kali ini aku nggak mau kehilangan kamu." Liana menatapnya lama lalu perlahan menyentuh tangannya. "Kamu tahu, aku nggak butuh pangeran dingin atau idola sekolah. Aku cuma butuh Nathan yang selalu ada." Nathan tersenyum kecil. Senyum tulus yang belum pernah terlihat oleh siapapun. "Dan kamu sudah punya dia." Matahari tenggelam di balik atap, meninggalkan cahaya jingga yang lembut di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, sang idola sekolah yang menolak 100 gadis menundukkan pandangan hanya untuk satu gadis polos yang menggubah hatinya. Dan begitulah, cinta yang sederhana itu mulai tumbuh. Bukan dari kemewahan, bukan dari ketenaran, tapi dari dua hati yang saling menyembuhkan. Tamat.